banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Karir militer tamat, karir politik hampir tamat, jabatan kepala keluarga sudah cukuplah buat AHY. Kasih iman dong. Di artikel sebelumnya saya pernah katakan kalau keluarga SBY ini ibarat mengalami masa habis terang terbitlah gelap. Dari masa yang bisa dikatakan jaya pelan-pelan terperosok jatuh dan sulit bangkit lagi. Bahkan AHY jauh lebih mengenaskan nasibnya. Habis gelap terbitlah gelap lagi, lalu datanglah gelap lagi, suram melulu kayak mendung tiada akhir. Kalau mau dibilang salah SBY bisa jadi. Kalau mau menyebut ini semua akibat ambisi tak terkendali dari SBY mungkin ada benarnya. Nafsu yang terlalu liar membuat semua pondasi yang berhasil dibangun menjadi roboh seketika menjadi puing-puing berserakan. Kenapa AHY keluar dari militer dan langsung diusung sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Padahal pengalaman di politik nyaris nol. Ada yang bilang karirnya di militer sudah mentok dan tak bisa berkembang lagi sehingga memilih terjun ke politik. Ada yang bilang ini akibat SBY yang terlalu terburu nafsu, menunjuk anaknya yang tidak paham apa-apa langsung menjadi calon gubernur sekalibur ibu kota. Melihat dari kacamata manapun ini tidak masuk akal, kecuali ini semua adalah berdasarkan nafsu politik SBY. SBY ibarat mengalami post power syndrome dan ingin anaknya melanjutkan tradisi menguasai pemerintahan. Ya, dan dikiranya rakyat itu bodoh dan tidak bisa mikir. Tidak punya pengalaman dan tidak punya track record, mau menjadi pemimpin ibu kota itu namanya tidak pernah ngaca, atau di rumah tidak punya cermin, tak tahu malu sekaligus tidak tahu diri. Untung saja Gatot gagal total di putaran pertama. Memang harusnya seperti itu, langsung nyungsep karena memang tidak layak. Program kerja yang ditawarkannya pun banyak yang kayak dagelan lucu. Syukurlah kalah, kalau sekarang menang tak tahu bilang lagi apa deh. Lebih respek kalau AHY mulai dari bawah, misalnya calonkan diri sebagai Bupati Pacitan, lalu naik calonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur, lalu Gubernur DKI Jakarta dan RI 1. Kalau berprestasi rakyat tidak akan menutup mata kok. Kalau mau langsung lompat ke DKI 1 ya tidak tahu diri. Setelah gagal di Pilkada DKI, otomatis AHY nganggur dong. Mau tidak mau harus ikut bapaknya. Tak selang berapa lama, tahu-tahu AHY ditunjuk sebagai ketum Partai Demokrat. Saya biasa-biasa saja mendengar itu. Toh, awalnya saya pikir itu karena pengaruh SBY. Saya tidak berpikir kalau ini awal mula terbentuknya ria-ria kecil protes dari beberapa kader. Hanya dalam waktu 1 tahun saja ria-ria kecil itu semakin besar, membentuk ombak hingga menjadi tsunami perlawanan yang menyapu habis keluarga SBY. AHY dibilang terlalu dipaksakan menjadi ketum partai. Beberapa kader mulai menyusun misi untuk menurunkan AHY yang kemudian tercium dan mulailah Jokowi di saat itu terseret namanya Muldoko kepala KSP. Ternyata memang benar terjadi. KLB tidak terhindarkan dan dalam waktu yang tidak lama Muldoko terpilih sebagai ketum partai mengalahkan Marzuki Ali yang kemudian ditunjuk sebagai ketua Dewan Pembina. Muldoko menerima. SBY konver seperti biasa prihatin dan terlihat sedih. Mungkin di saat begini ciptakan lagu galau bisa menjadi lagu yang fenomenal. Bahkan dia merasa salah pernah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Muldoko. Dia merasa dikhianati. AHY masih merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia tidak rela mengaku masih ketum yang sah, sedangkan istrinya menyebut itu adalah pemerkosaan demokrasi suatu negara. Sekeluarga sedang sok diterpa badai yang rasanya terlalu singkat.
Dari AHY, Konpres mengungkapkan ada upaya kudeta hingga KLB. Semuanya terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Keluarga SBY jatuh ke bawah menggelinding dengan sangat cepat. SBY sempat turun gunung membantu AHY. Turun gunung membantu AHY malah ikut turun jabatan. Ibarat AHY mau tenggelam, SBY ikut bantu malah ikut ditarik ke bawah dan sama-sama tenggelam. Karir militer AHY sudah tamat, tidak ada peluang lagi. Sedangkan karir politiknya juga sudah tamat. Tidak ada pencapaian yang membanggakan kecuali semua hasil dorongan dari bapaknya. Kalau mulai sendiri dari nol, mungkin nasibnya bakal lebih memprihatinkan. Yang tersisa sekarang adalah jabatan sebagai kepala keluarga dengan istri dan anak sebagai anggotanya. Ini juga sudah patut disyukuri. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis oleh X Hardy. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi.